Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol apa-apa aja yang harus lo perhatikan sebelum membeli atau menjual properti. Ya, transaksi tanah atau properti hanya bisa dilakukan oleh PPAT dengan akta jual beli, bukan notaris, yaitu pejabat pembuat akta tanah. Lo hanya bisa ke PPAT di mana tanah yang lo beli atau jual itu berada. Batasannya adalah kota atau kabupaten. Misalnya kalau lo jual tanah di kota Palembang, ya datang ke PPAT manapun yang berada di kota Palembang. Perkara tanah sangat berbeda dengan benda bergerak seperti mobil. Kalau beli mobil ada uang, ada barang, dan lo langsung bisa bawa pulang. Kalau beli tanah dan properti nggak semudah itu. Nah, biar lebih mudah, gue akan spill tips agar lo mudah menyiapkan berkas hal apa aja yang perlu lo perhatikan. Setelah lo yakin betul dengan tanah atau properti yang akan dibeli, pastikan lo cek lapangan juga, histori kepemilikannya atau riwayatnya, bangunannya ada IMB atau tidak. Hal yang penting lo minta terlebih dahulu adalah kopi sertifikat. Kalau lo serius beli nggak ada salahnya lihat asli sertifikatnya dulu. Silahkan teliti kasat mata dan penting lo baca nama pemiliknya. Nah, gue kasih contoh cara cepat untuk lihat sertifikat ya. Lo sebenarnya perlu melihat halaman yang seperti ini. Bagian ini adalah nomor sertifikatnya, sekaligus menunjukkan status tanahnya, apakah hak milik, hak guna bangunan, atau hak lain. Harus lo perhatikan yaitu status tanahnya jika lo beli tanah untuk rumah tinggal. Status tanah biasanya adalah hak milik, namun ada juga rumah tinggal dengan status tanah hak guna bangunan, terutama rumah-rumah yang baru dibeli dari developer. Akan lebih baik memang lo beli kalau statusnya SHM, karena biar bagaimanapun SHM memang lebih tinggi daripada HGB. Itu menurut undang-undang. Ya, jadi kalau SHM itu hak penuh yang dimiliki oleh pemilik yang jangka waktunya tidak terbatas. Sementara HGB itu terbatas hanya untuk mendirikan bangunan saja dan jangka waktunya selama sekitar 30 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Tapi kalau lo beli tanah HGB bukan berarti lo nggak bisa meningkatkan sertifikatnya menjadi SHM. Ya, lo bisa diskusikan dulu dengan PPAT setempat atau cek ke BPN apakah bisa peningkatan hak atau tidak. Namun tentu harus keluar uang lebih banyak. Dan juga harus diingat kapan habis berlaku HGB tersebut. Makanya tanah dengan status SHM akan lebih tinggi harga pasarnya ketimbang HGB. Kemudian bagian ini nih, adalah nama pemilik tanah yang tercatat oleh BPN. Ini contoh kalau pemilik belum pernah beralih. Namun kalau sudah pernah dijual, maka nama di sini akan dicoret dan dibuat kolom lembar selanjutnya. Lo cari nama yang gak dicoret pada halaman selanjutnya. Setelah lo cocokkan nama si penjual, kalau dia suami harus ada persetujuan istri, begitu juga sebaliknya. Kecuali harta bawaan atau dia punya perjanjian pisah harta. Kalau ternyata pemilik di sertifikat itu sudah meninggal, maka lo nggak bisa langsung beli. Ada tahapan turun waris dulu namanya. Nantinya semua ahli waris harus turut menandatangani dan hadir atau menyetujui penjualan tersebut kepada pembeli. Ya, ini agak kompleks ya, tapi wajib lo lakukan jika tanah tersebut ada riwayat waris. Jika namanya di sertifikat berbeda dengan yang penjual yang lo kenal, bisa jadi mungkin berhadapan dengan maklar, lo wajib minta dipertemukan dengan pemilik aslinya agar lo bisa pelajari dan kenali lebih lanjut. Karena nama yang ada di sertifikatlah yang berwenang untuk menandatangani akte jual beli tersebut. Lo harus jalin komunikasi dengan penjual secara langsung.
Kalau ternyata di halaman ini tertulis kata-kata seperti ini, berarti sertifikat tersebut sedang jadi jaminan hutang di bank. Sertifikat yang masih jadi jaminan hutang di bank sebenarnya nggak boleh dialihkan, kecuali dilakukan pelunasan terlebih dahulu. Proses ini tentu agak panjang. Untuk transaksi tanah yang sertifikatnya masih di bank, perlu banget lo diskusikan dengan notaris dan PPAT. Ingat ya, ke notaris juga karena harus ada janji-janji yang lo sepakati dulu dengan penjual. Soal teknis balik namanya. Metode mana yang sebaiknya lo lakukan kalau pengen beli tanah yang statusnya masih jadi jaminan di bank. Jangan sampai lo udah lakukan pembayaran, kemudian setelah sertifikat dilunasi di bank, si pembeli nggak mau balik nama ke atas nama lo. Ini harus hati-hati dan diskusikan dengan notaris. Paling penting adalah setiap pembayaran harus tercatat sebagai kesepakatan, utamakan menjadi bukti otentik, yaitu lo lakukan di hadapan notaris. Lo juga harus lihat nih, luas tanah dan surat ukurnya ada di bagian ini. Lo harus cocokkan dengan luas tanah di lapangan. Bisa jadi lo mau beli tanah hanya 200 meter, tapi setelah lo lihat sertifikatnya luasnya ada 1000 meter. Nah, bisa jadi sertifikat tersebut belum dipecah. Ini butuh waktu dan biaya yang nggak sedikit juga loh. Kalau ada bangunan, lo minta IMB-nya ya. Kalau belum punya IMB ya lo perhitungkan sendiri, lo kaji-kaji dulu. Makanya sering-sering diskusi sama notaris dan PPAT-nya soal hal tersebut. Setelah lo pastikan hal tersebut, pemiliknya aman dan yang berwenang menjual lo udah ketahui. Kemudian hal penting selanjutnya lo wajib dulu cek sertifikat sebelum melakukan pembayaran. Kalau cek sertifikat itu kan lo harus lihat sertifikat asli dan dibawa ke PPAT. Jadi lo pasti punya itikat benar-benar mau beli. Wajar kok minta dulu ke penjual untuk bawa sertifikat aslinya ke PPAT untuk dicek. Ya lo modali dulu lah untuk biaya pengecekan di BPN. Pengecekan ini nggak boleh lo skip. Nggak apa-apa modali dulu karena hasil pengecekan itu yang sangat penting. Lo bakal tahu apakah tanah tersebut sedang diagunkan di bank atau apakah sertifikat itu terdapat blokir, apakah sertifikat tersebut terdapat sita atau informasi-informasi khusus seperti apakah ada sengketa, konflik, atau perkara-perkara lainnya. Informasi ini sangat penting. Jangan pernah beli jika hasil pengecekannya nggak clear atau ada catatan seperti yang gue sebutkan tadi. Kemudian dari hasil pengecekan itu juga akan terlihat jika seandainya ke depan tanah tersebut misal ya akan terkena pelebaran jalan, pembebasan untuk kepentingan publik. Untuk Jakarta dan kota-kota besar lo harus notice banget tentang hal ini. Jangan sampai tergiur tanah murah, ternyata murah ya karena tanah tersebut akan diambil alih oleh pemerintah dengan ganti rugi karena akan ada pembangunan untuk kepentingan publik. Nah ini contohnya ya, coba lo bayangin kalau lo udah DP juta-jutaan, ternyata tanah tersebut di kemudian hari ada masalah, lo bisa rugi berkali-kali. Ya mending lo lakukan pengecekan sebelum lo keluarin uang yang lebih banyak lagi. Tapi kalau pengecekannya clear, tidak ada masalah, silahkan lakukan transaksi jual belinya. Jika seandainya tanah tersebut ada penghambat-penghambat sehingga lo tidak bisa langsung melakukan jual beli di hadapan PPAT, misal karena tanahnya harus turun waris dulu, atau pemecahan sertifikat dulu, dan lain-lain, agar pembayaran lo aman, lo bisa transaksi di hadapan notaris untuk dibuatkan PPJB. Yaitu pengikatan jual beli. Manfaat lo melakukan PPJB ini adalah untuk mencatat transaksi dengan penjual pada saat itu, agar tanah yang lo beli tidak bisa dialihkan kepada orang lain dan nilai transaksi tanah lo secara perpajakan telah tercatat dan harga kesepakatannya tidak akan berubah, walaupun masih belum bisa dilakukan tanda tangan akte jual beli. Jadi jika lo mau melakukan transaksi penjualan atau pembelian tanah, jadikan notaris atau PPAT sebagai partner yang bisa lo percayai.
agar lo bisa mendapatkan saran dan langkah terbaik. Nggak apa-apa repot, asalkan tidak ada masalah di kemudian harinya ya kan?